semua keluarga dan para guru-guru. Sekaligus memang ini juga syariat di dalam Islam disunahkan Nabi melakukan itu kepada cucu-cucunya. Jadi ya berharap dapat pahalanya, dapat keberkahannya, dan yang paling bahagia sih lihat senyumnya orang-orang tersayang, lihat bagaimana istri, mami, mama, bapak, keluarga besar bisa kumpul bareng, melihat mereka semua melihat ini cucu terbaru, anak-anak baru, ponakan terbaru. Ya bahagianya mereka itu siapa? Mungkin ini kan mungkin aplikasi baby twins nih, berarti kambingnya sendiri benar-benar double gitu. Iya, memang kan secara aturan dalam Islam kalau anak laki-laki kambing kan 2, perempuan 1. Nah ini berarti kambingnya perlu 4, 2 tambah 2. Sekali itu udah dipotongnya kemarin. Saya udah potongannya kemarin, hari ini udah dalam bentuk udah siap disajikan. Ya. Dan mungkin juga nanti mudah-mudahan semuanya kembali. Harusnya cukup semuanya, mudah lebih. Ya. Tapi kok ini kan jadi kayak sebuah penantian panjang ya kok akhirnya terlahirlah baby twin. Itu seperti apa sih kok perjuangannya sendiri? Perjuangannya Insya Allah ya kayaknya semua udah dicobain, karena memang kalau di bayi tabung itu kan proses yang paling terakhir kalau secara medis ya. Kalau misalkan kayak udah inseminasi buatan, udah berhasil, terus pakai herbal atau jaga makanan, minuman kesehatan, ya dengan semua masalah yang dihadapi, PCOS, tuberkulosis, kita sumbat dan segala macam, alhamdulillah beres juga, dapat juga, ya tanda kebesaran Allah aja. Dan kami yakin yang udah diperjuangkan nggak ada yang sia-sia, pasti mudah-mudahan jadi pahala, jadi amal soleh. Terus sekali lagi yang paling mahal adalah melihat bahagianya mereka setelah saya bahagia kita, bahagianya keluarga. Mungkin aktornya sendiri, aktor mungkin kemarin kan babynya udah sebenarnya saat perkembangan sendiri seperti apa? Iya, waktu baru lahir itu napasnya masih suka lupa karena paru-parunya belum sepenuhnya matang. Jadi ketika, terutama kalau tidurnya terlalu lama, maka dia berhenti napas dulu. Maka jadi harus pakai alat bukan ya, nyampe mencolok nyampe ke paru-paru. Ada 2 biasanya, ada ventilator atau juga ada simbet. Berat waktu itu 1,5 sama 1,6. Sekarang yang 1,6 terakhir udah 3,5 kiloan. Yang 1,5 malah nyusul sekarang udah 4 kilo per hari ini. Jadi udah 2 kali lipat lebih besar, lebih montok. Minum juga udah jauh lebih banyak. Dulu cuma bisa beberapa mili, sekarang udah semotol habis. Dan ya tapi ya gitu aja perjuangan begadang ya, masya Allah. Kalau beres ya keseharian kajian, nyampe malam sampai ke paginya urus anak-anak. Gitu. Karena kayak ini juga asli menyusui dan aslinya mungkin benar-benar berkah nih. Pengen benar-benar kasih semua soalnya, karena waktu pertama kali lahiran itu kan nggak keluar, cuma benar-benar 0,6 mili ya. Berarti kan kalau di kita cuma berapa tetes. Nah itu pun harus dibagi 2, masing-masing 3 tetes. Ya sekarang mah alhamdulillah bisa stok melimpah. Ya mohon doanya gitu. Saking melimpahnya dibagi-bagi ke sesama yang membutuhkan ya sih kok. Kalau ada yang mau sih silakan ya, cuman sejauh ini belum ada yang istilahnya datang minta, mungkin nggak tahu juga kenapanya. Emang kita juga nggak terbuka secara umum sih, memang sejauh ini disimpan aja. Nggak nyangka juga bakal sebanyak itu kan. Dan ya sudah, gimana kalau ada yang mau setelah lihat ini terus mau evaluasi ya silakan. Oh, berarti hasilnya kuat banget ya dari bayinya. Alhamdulillah ya, karena makin kesini makin banyak. Ya, ternyata kan aksi itu sesini itu makin diminta, makin disegel terus, makin banyak juga. Nah ini tambah gede, minumnya tambah banyak, minumnya juga tambah sering. Jadi gitulah, jadi makin melimpah. Udah ini pun tadi udah keras banget, udah pasti sakit kalau udah beberapa jam dari bawah ini. Terus dipompa terus. Nah sempat kayak sampai penginjilan panas nggak sih kok? Mungkin Iya, ada kesulitan yang pernah merasakan? Iya, nama penyakitnya mastitis ya. Ketika akhirnya udah lama-lama nggak dikeluarin, itu bisa nyampe demam, meriang, kesakitan di dadanya, dan itu udah kita alami. Dan ternyata perjuangannya itu dia memberi hasil yang luar biasa. Kalau hamil ya masih apapun yang kita makan otomatis dia bakal disalurkan ke bayi. Jadi kalau misalkan bayinya nggak mau minum, nggak mau makan, keluarinnya aja udah setengah susah payah, terus anak-anaknya nggak mau minum, akhirnya malah kebuang. Karena kan itu ada kalau di ruangan terbuka kayak gini maksimal cuma 4 jam. Kalau udah kena liur bayi, udah keseluruh, jadi paling cuma 2 jam. Mau kalau nggak dihabisin harus buang, lagi. Sendiri berapa lama mungkin kayak gimana? Sempatnya nyampe 2-3 hari aja. Semenjak itu ya udah berarti belajar, oh berarti nggak boleh ditunda-tunda, harus benar-benar begitu
penuh atau bahkan udah netes, pompa netes, pompa. Jadi kira pun bawa pumping kan mana-mana, bawa pompa ada yang portable yang mau bisa diselipin di drum, ya. Yang kayak beli stok banyak. Jadi kalau misalnya kayak dimanapun lagi harus keluar, diselipin aja di sini. Tahu-tahu udah penuh. Selalu ke. Nah. Oh, hari ini ikut ini TIA kenapa boleh dijelaskan? Iya, Tenda ada, cuman ini lagi nyusuin, ya. Lagi pumping karena tadi kan kita acara resmi mulai dari jam 9, tapi kan mulai apa segala macam itu bahkan dari beres subuh, dan ini udah lewat dari zuhur tanpa belum dipompa lagi dan juga belum sempat makan juga. Kalau nggak makan juga akhirnya asinya nanti jadi ya kayak kurang bagus kualitasnya. Jadi ya izin belum bisa ikut dulu yang kumpul preskon, tapi nanti tadi insya Allah acara berbeda. Oke, dari seperti apa BB antang aja sama acara berlangsung seperti apa? Ada yang bilang ketika anak itu kan bahasa hadisnya tergadaikan ya kalau belum diakikahkan. Memang setelah kemarin diakikahin dipotong kambingnya, nggak tahu ya. Allah yang aturin lebih anteng, lebih tenang, lebih kalem, lebih nggak tantrum. Kita tahu ya resikonya akhirnya dilihat banyak orang kan ada yang namanya di dalam Islam namanya penyakit ain yang kalau ada ngelihat terlalu kagum atau terlalu benci tanpa diingatkan atau mengucap masya Allah tabarakallah itu akan disukai oleh bangsa jin dan dia nanti ngegangguin si anak-anaknya kalau dalam syariat itu seperti itu. Karena nanti kalau misalnya ada yang tanpa alasan apa-apa, nggak lapar, gitu juga tapi rewel, ya mungkin bisa jadi seperti itu. Gimana tuh caranya? Jadi ngajiin aja sering-sering tiap hari, bacain Quran, dibacain zikir pagi petang sama sholat. Orang tua yang jaga ibadahnya, dan Allah Taala. Tadi dipotong rambutnya mungkin boleh giliran dari awal siapa aja dari Iya. banyak ya. Iya, dari orang tuanya dulu, tadi saya dulu, Tenda, terus ini papi maminya Koko, mama bapaknya Tenda, kayak gitu keluarga-keluarga besar yang dari papi, dari Ami, dari keluarga yang dari Tenda juga. Walaupun sedikit yang datang karena mereka kan dari Medan di Pematang Siantar, tersebarannya kebanyakan di Sumatera, nggak pada di Pulau Jawa. Terus guru-guru ngaji kami, terus keluarga-keluarga besar kerabat, terus alhamdulillah sama-sama. Tapi kenapa bentuknya sendiri dipotong harus dipotong? Itu dicontohkan soalnya di hadis seperti itu, ya. Dan walaupun di dalam hadis tidak diceritakan kenapa atau ada alasan secara medis seperti apa, tapi kalau di dalam Islam kan Nabi begitu, udah kita begitu, karena insya Allah ada pengalamannya. Kalau nanti memang habis ini juga memang kan harus istilahnya dibotakin lagi dulu supaya nanti tubuhnya lebih merata. Allah. Bapak gimana bahagia dari oma dan opanya gitu? Karena mereka perjuangan badan sama pastinya bersyukur ya alhamdulillah dan tahun-tahun ini alhamdulillah kabul dengan prosesnya yang perjuangan meskipun kita alhamdulillah kalau diberikan yang tinggi ya jadi jalan dakwah ya, insya Allah pasti senang bahagia paling bersyukuran. itu juga pertama atau gimana? Muncul yang ke 5 dia udah punya 3 kan dari adiknya dia. Nah, pokok ini 2, insya Allah nanti adiknya nyusul lagi kembali lagi jadi 7. tapi ke Deni sendiri mensupport Teh Yunda, bisa dibilang ini kan menjaga baby twin sendiri gitu kan, seperti apa sih gitu dari bangun subuhnya apa kan kayak gini kan masih sering bangun pagi segala macam, gimana tuh untuk saling support biar tetap kalau kata orang tetap ibunya tetap waras gitu loh. Iya, ya apapun yang bisa dilakuin ini didambakan oleh para pejuang gadis di luar sana, maka begitu udah ada harus lebih banyak bahagia daripada apapun. Kalau udah ada malah tambah banyak kesalnya, ya takut kufur aja di hadapan. Sampai sekarang masih di